Jika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Satu dari sekian kemungkinan kau jatuh dan tanpa ada harapan. Saat itu raga ku persembahkan bersama jiwa, cita-cita dan harapan. Sambung satu persatu sebab akibat, tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat, menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu jalan selalu ada. Tahu lagi problema tak terus menerjang, semakin berat ombak yang menabrak karang. Namun ku tahu kau mampu untuk tetap tenang hadapi ini. Saat kau berharap keramahan cinta tak pernah kau dapat, ya sudahlah. Dengarku bernyanyi, la 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 la, ya ya ya, du di dari dah. Semua ini belum berakhir, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Hai semuanya, balik lagi ke Jurnal Pos TV sama aku Azizah Fadila Dehani. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang konten baru dari Jurnal Pos TV, yaitu JP Talk. Apa sih JP Talk itu? JP Talk itu merupakan konten baru di mana konten ini kita akan ngebahas isu-isu terkini dan teman-teman bisa ikut berpartisipasi sama kita di konten ini. Caranya gimana? Caranya dengan follow Instagram @jurnalposmedia dan teman-teman bisa ngisi kuesioner yang ada di Instastory Jurnal Pos Media. Nah, kebetulan nih, apa ya tema yang akan kita bahas hari ini? Jadi tema yang kita bakal bahas hari ini yaitu tentang bystander effect. Apa sih bystander effect itu? Bystander effect merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa semakin luas atau semakin banyak suatu lingkup, maka semakin sedikit pula kemungkinan orang lain saling membantu orang lain. Nah, kenapa sih ada bystander effect ini? Adanya bystander effect ini karena adanya difusi tanggung jawab. Pasti teman-teman bingung kan, apa sih maksudnya dari difusi tanggung jawab, apa sih maksudnya dari bystander effect? Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, kita langsung aja nih, kita bahas di video ini bersama pemateri yang kece banget dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yaitu Bu Betty Tresnawati. Beliau merupakan dosen yang mengajar mata kuliah Psikologi Komunikasi. Kita langsung aja yuk. Kalau misalnya gue nanya, which is gue lupa juga itu nanya apa, yang udah pasti urusan kampus, terus nggak ada yang respon. Mungkin ada yang respon tapi kayak udah berjam-jam kemudian, dan mungkin gue juga udah dapet jawabannya itu di luar dari grup itu. Iya, pernah sih waktu itu gue nanya di grup angkatan perihal ketentuan UAS salah satu matkul gitu. Gue lagi nggak bisa ke kampus hari itu. Nah terus gue akhirnya memutusin buat nanya di grup angkatan kan. Nah terus nggak ada yang balas gitu, lama banget. Padahal yang read ada berapa gitu, beberapa, cukup banyak deh.
Nah, untuk mengatasi hal ini, makanya dari itu kita pertama harus memampukan dulu. Sehingga ketika mereka melihat mereka capable, mereka akhirnya tahu bahwa saya responsible loh, saya punya tanggung jawab juga loh untuk membantu gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana supaya ada orang-orang seperti ini itu menjadi role model di dalam kelompoknya, sehingga ketika ada sesuatu terjadi, seluruh kelompok juga bisa bergerak bersama. Sekarang kita udah sama pemateri yang tadi aku sebutin, yaitu Bu Betty Tresnawati. Beliau merupakan salah satu dosen dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang mengajar mata kuliah Psikologi Komunikasi. Boleh dikenalin dulu Ibu? Apa kabar semuanya? Saya Betty Tresnawati. Kebetulan selain dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, saya juga Kepala Pusat Karir Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi banyak juga tuh teman-teman yang suka curhat se-UIN, mahasiswa-mahasiswi. Iya. Gimana Ibu kesan-kesannya kan jadi dosen psikologi gitu? Sering keluh kesahnya atau menyenangkannya teman-teman mahasiswa itu yang suka curhat ke Ibu gimana? Senang sih jadi bisa tahu teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu ternyata kompleks banget ya itu masalahnya, dari mulai ada masalah dari rumah, tempat kosan, sama teman-teman, udah gitu sama gebetan, dan segala macam. Paling banyak sih mereka masalahnya tuh sama teman-teman. Jadi kalau sama orang tua biasanya mereka rata-rata dari keluarga yang baik-baik gitu ya, dari keluarga yang normal. Jadi sehingga tidak terlalu banyak masalah dari keluarganya. Yang banyak masalah tuh ketika beradaptasi dari luar daerah ke teman-teman yang ada di kota Bandung. Terus Ibu udah lama nih mengajar matkul ini sendiri? Lama, dari 2003. Dari 2003, berarti udah 17 tahun ya Bu? Ya. Oh gila, mantap banget nih. Jadi buat teman-teman, siapa tahu ada yang mau curhat, langsung aja kontak Bu Betty, langsung temuin Bu Betty ya Bu. Ya, siap. Oke, nah jadi gini Bu, tema hari ini itu tentang bystander effect. Jadi gimana teori psikologi yang dimana semakin luas lingkup suatu lingkungan itu, semakin sedikit juga kemungkinan orang lain untuk saling membantu. Nah, Ibu sendiri pasti mengerti kan maksudnya bystander effect itu. Jadi pandangan Ibu tentang effect ini gimana Bu? Bystander effect ini sebenarnya dari dulu sudah ada, cuman tidak terlalu populer karena dengan kehadirannya new media atau media baru internet, ini semakin viral kan. Seperti bully juga, kalau dulu nggak terlalu ini ya, bullying sama orang-orang yang kayak body shaming kayak itu nggak terlalu. Tapi sekarang dengan adanya media sosial atau dengan kehadirannya internet, yaitu adanya Instagram, kemudian adanya WhatsApp, kemudian Facebook dan lain-lain gitu, sehingga itu semakin lebih gampang kan viralnya itu. Nah, sehingga bystander effect itu ya efeknya kalau secara psikologis di mana orang merasa diignore kan gitu. Nah, itu sebenarnya kita lihat dulu latar belakangnya. Karena ada orang yang misalnya memposting sesuatu, orang langsung ngewaro karena dia populer atau dia segala macam. Tapi kalau misalnya seperti saya atau biasa-biasa aja gitu ya, kalau nggak ada yang ngewaro krik gitu ya. Gimana kalau seandainya misalnya di grup WhatsApp semester berapa ini, semester 8 ya. Nah di grup WhatsApp kelas itu mau nanyain apa, atau misalnya ada masalah apa, atau aduh saya mau tenggelam nih, gimana kalau misalnya responnya ini keburu mati. Itu mah kalau secara fisik ya nggak mungkin juga sih. Tapi sebenarnya ada waktu kemarin tayangan di TV luar aja, di Discovery Channel juga ada yang kayak gitu. Untung ada yang ngerespon, ada orang yang masuk ke sumur, terus cuma ada sinyalnya dikit, dia ngasih tahu saya di sumur ini, langsung ke Sherlock. Coba kalau nggak ada yang ngerespon, kan bisa mati. Bisa bener. Nah itu. Terus kalau misalkan perbedaannya nih Bu, kan kalau dulu itu mungkin yang dipandang itu hanya orang-orang yang populer aja. Nah, kalau sekarang itu kan di mahasiswa juga masih sering Bu ternyata kayak gitu. Jadi kayak seandainya dia punya jabatan atau dia paling sering berbicara di depan kelas itu, biasanya dia itu yang paling sering direspon gitu. Atau misalkan kadang juga dilihat dari apa sih nih orang gitu, ini beneran gak sih minta tolong kayak gini. Nah itu sering diabaikan. Nah menurut Ibu faktor-faktor selain itu
Selain kayak misalkan dia populer atau misalkan pesan yang nggak jelas, ada lagi nggak sih Bu yang kira-kira bystander effect? Mungkin karena efek ya, efek dari kehadiran media itu sehingga kepekaan masyarakat sudah mulai berkurang. Ya kan kalau misalnya kebanyakan menggunakan media atau gadget, itu kepekaan antara satu dengan yang lain kurang, sehingga tidak ada empati gitu ketika ada orang yang susah. Harus teman-teman sadari bahwa setiap orang itu penting. So kalau kita digituin enak gak? Jadi pokoknya harus sadari siapapun itu, meskipun dia OB atau siapa, misalnya orang itu orang yang kurang gitu ya di grup kita itu yang paling masuk, ada yang dibulinya yang diam, atau misalnya dia secara ekonomi bajunya itu aja, kadang-kadang suka nggak diwaro gitu ya. Nah harus sadari semuanya bahwa apalagi UIN nih harus sadar bahwa setiap orang sama di mata Allah. Jadi itu kalau bedanya mahasiswa UIN harus beda dengan mahasiswa lain. Kita itu sadar bahwa semua orang itu sama di mata Allah. Jadi siapapun yang ngeposting atau misalnya minta pertolongan, walaupun misalnya garing atau ngepostingnya recehan, tanggapi aja gitu. Karena belum tentu yang recehan itu efeknya receh juga. Bisa jadi dari yang recehan, kalau banyak kan jadi banyak juga gitu. Jadi sekecil apapun atau sereceh apapun postingan orang harus ditanggapi, karena itu takutnya ada efek psikologis sama orang yang ngeposting di WA grup itu misalnya ya, itu akan berakibat utamanya stres, kemudian depresi, terus lebih jauh lagi mental illness. Sekarang lagi musim mental illness. Benar-benar. Nah, membahas tadi yang Ibu bilang mental illness dan depresi, ini nyangkut sedikit tentang satu artikel yang saya baca di satu media yang emang cukup besar. Jadi di artikel tersebut bilang kalau misalkan data mahasiswa Indonesia itu rentan sama depresi. Jadi salah satu problem yang emang ketara banget mahasiswa kayak skripsi, tugas, dan tekanan dari teman-teman sendiri. Nah, tanggapan Ibu dengan data yang cukup tinggi itu gimana sih Bu? Ya itu mengkhawatirkan sekali ya, berarti mahasiswa-mahasiswi Indonesia itu kurang tough gitu ya, kurang kuat gitu. Jadi mungkin itu efek dari kurangnya kumpul antar individu gitu ya, terlalu banyak di gadget, karena bagaimanapun juga efek dari gadget itu membuat kurang empati antar satu dengan yang lainnya gitu. Jadi jangan sesekali lihat gadget, banyak kan ngumpul gerak gitu. Jadi biar empatinya itu timbul, sehingga kan yang chemistry dapat gitu ya. Kalau lewat gadget mudah susah untuk mendeteksi seperti itu. Jadi untuk mental illness itu hanya kalau ada yang curhat dengerin. Walaupun curhatannya misalnya masalah apapun, kan teman suka. Sebenarnya kalau ada teman kamu yang curhat itu bukan pengen solusi loh, cuma pengen didengarkan. Ada solusi mah kadang-kadang dia nemu sendiri. Makanya saya suka dengerin aja mahasiswa yang curhat. Oh iya begini, dia sendiri yang menjawab solusinya. Ya saya cuma dengerin gitu. Karena dengerin itu bukan perlu teman bicara gitu. Itu bahaya loh. Saya pernah trauma, ada teman yang mau curhat, terus saya lagi sibuk, dia bunuh diri loh masalah skripsi. Itu tuh tahun 90-an coba. Apalagi sekarang semakin persaingan gitu, gadget malah ada yang bunuh diri karena dibully segala macam. Faktornya dua, secara individunya dari orang itu sendiri kurang kuat, terlalu memperdulikan pendapat orang. Kalau orang yang punya kepribadian kuat itu peduli amat orang ngomong apa, skripsi jalani aja gitu. Kan kalau skripsi sudah jadi tanggung jawab mahasiswa, siapa suruh yang milih jadi mahasiswa harus menyelesaikan skripsi. Sesuatu langkah yang sudah dimulai harus diselesaikan, bukan diakhiri di tengah jalan. Jadi harus selesaikan. Misalnya kalau udah memulai apapun, jangan udah nggak mau skripsi stres gitu. Jalani aja. Terus banyak dosen-dosen yang mau bantu kok ngarahin ini teori apa, metode apa. Jadi jangan menyerah. Terus secara ini juga kalau ada orang yang curhat masalah sendiri apapun, teman-teman semua gitu, siapapun yang curhat itu dengerin. Karena kalau kita di posisi itu nggak enak kalau nggak didengerin. Iya, sekecil apapun, karena bahaya itu efeknya bisa ya itu yang ekstrimnya ya bunuh diri. Itu kan banyak ya faktor yang ini, dari stres, depresi, mental illness, bunuh diri. Terus juga ini Bu, kalau yang melihat sekarang ini kan banyak banget ada orang yang masih memandang sebelah mata mental illness ya, kayak ini orang kenapa sih lebay masalah kamu nggak sebesar masalah aku gitu. Malah banyak dapat respon yang kayak gitu, kayak ini kamunya aja yang kurang bersyukur gitu, kamu cewek banget gitu loh, malah sering dapat respon-respon kayak gitu. Atau juga ada orang yang mikir,
ini orang kayaknya sakit mental gitu, tapi nggak mau dirangkul, nggak mau didengerin. Nah, berarti kayak masih tabu gitu kan ya Bu ya, masalah mental illness di mata, maksudnya di masyarakat kayak gitu. Mungkin sebagian ada orang yang udah mengerti kalau mental illness itu berbahaya, tapi ada juga orang yang masih mengabaikan gitu. Nah, kebetulan kan ini Universitas Islam gitu ya. Nah, jadi kayak banyak nggak sedikit juga mahasiswa yang bilang kalau misalkan ada orang yang ngerasa sedih atau apa karena kamu mungkin kurang dekat sama Allah, kurang mengaji. Nah, tanggapan Ibu itu tentang pendapat-pendapat yang kayak gitu tuh gimana Bu? Sebenarnya gini aja, kembalikan lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita lagi ada masalah tuh sama orang bilang, kamu lebay, sakit nggak? Enggak. Iya sakit. Makanya kalau apa-apa itu sebelum kita ngerespon ke orang, coba berkaca dulu kalau kita digituin rasanya sakit nggak? Nah, kalau misalnya teman-teman mahasiswa-mahasiswi udah mulai bisa menempatkan diri bahwa apabila kita di posisi itu sakit nggak kalau seperti ini, kita bilang, kamu lebay gitu, atau kamu kurang bersyukur, ya orang lagi masalah pasti kan lagi hang ya, jangan dibilangin kayak gitu. Kasih contoh, misalnya gini, ada yang masalah ke kamu, jangan bilang kamu bersyukur, ya udah didengerin aja, dan mereka tuh nggak mau dikomenin didengerin dulu, udah gitu. Kalau memang kalau secara teori ya kamu ngaji tahajud bisa kan? Iya kan kalau ngomongin, tapi kan prakteknya orang lagi depresi, lagi mental illness, gimana mau ini? Nah mendingan kasih contoh, misalnya kalau satu kosan, yuk bareng yuk gitu. Jadi kalau yang namanya ngajar itu kitanya bareng-bareng, gitu. Jadi tidak merasa digurui. Iya, bagusnya kayak gitu biar yang nggak merasa sendirian lah. Kalau aku sih biasanya ke mahasiswa malah suka ada mahasiswi atau mahasiswa diajak ngebahas yuk gitu. Jadi kadang-kadang solusi untuk mental illness itu bukan jawaban atas segala curhatannya. Curhatnya masalah ini, nggak usah jawab, respon iya sahabat. Belum malah ngebahas yuk atau kurang terang. Nah ketika itu pelan-pelan karena orang yang lagi stres dan dari depresi nggak langsung bisa dijudge. Wah kamu nggak pernah bersyukur, kamu harusnya ini nggak bisa mau diceramain kayak gitu. Iya. Kalau apalagi mahasiswa sekarang pada keras kepala, ya dikasih tahu susah ya. Iya benar.